Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan melakukan simulasi aliran dua fasa air udara di dalam pipa tertutup. Saya menggunakan NC Student. Langkah pertama kita klik dua kali atau drag fluid flow fluent. Kemudian kita menggambar pipanya di geometri, klik kanan New Design Modeler Geometry. Nah, kita ubah dulu unitnya atau satuannya menjadi milimeter. Kemudian kita masuk ke sketching. Kita membuat lingkaran dari titik 0,0 di sini. Kemudian kita berikan diameternya. Saya memasukkan angka 25,4 mm atau 1 inch ya. Kemudian di extrude supaya ada kedalamannya. Jadi kita menggunakan pendekatan 3 dimensi. Extrude-nya, nah sudah terpilih tadi ya. Kemudian kedalamannya berapa? Ini saya mau menggunakan L per D-nya 30, sehingga tadi diameter 5,4 dikali 30, 762 mm. 762. Kenapa L per D 30? Ini kaitannya dengan aliran fully develop ya. Ketika L per D 30 itu pernah dengar itu minimalnya itu untuk mencapai fully develop. Sehingga nanti pola alirannya sudah stabil pada panjang tersebut. Kemudian klik generate. Nah, di sini sudah sudah terdapat kedalaman. Kemudian karena kita aliran dua fasa, maka harusnya ada lingkaran satu lagi untuk memasukkan fasa yang lain ya. Ini klik new sketch. Klik sketch 2, kemudian kita membuat lingkaran yang kedua. Kita berikan diameternya 16 ya, 16 mm. Generate. Kemudian lingkaran di tengah ini kita ubah menjadi garis. Line from sketch. Apply. Kemudian generate lagi. Nah, kita lihat di sini face-nya masih satu ya, sedangkan kita mau mendefinisikan masing-masing lingkaran ini dengan fase yang berbeda. Sehingga kita memisahkan dengan tools, projection, klik bagian tengah, apply, kemudian targetnya, apply, generate. Nah, di sini sudah terdapat dua face yang bisa kita definisikan dengan fase yang berbeda. Selanjutnya kita mendefinisikan bagian-bagian dari pipa ini. Yang bagian tengah ini di kanan name selection. Ini untuk udara ya, berarti air inlet, masukkan udara. Generate. Di sini water inlet. Generate, jangan lupa. Sedangkan di sini adalah wall. Apply. Generate. Yang terakhir adalah bagian outlet. Ini adalah bagian outlet. Kemudian generate. Nah, untuk geometrinya sudah selesai. Kita close. Jangan lupa sering nge-save, takutnya nanti hilang datanya. Air, water, flow. Langkah selanjutnya adalah melakukan meshing. Ini mesh-nya diklik kanan, kemudian edit. Nah, ini adalah geometri yang tadi kita buat ya. Selanjutnya kita melakukan meshing, klik kanan bagian mesh, insert, method. Klik geometrinya, kemudian apply. Kemudian kita menggunakan sweep di sini ya.
Ini aksis simetrik, dan ini adalah heksahedra. Ini mesh-nya kita kecilkan ukuran elemennya ya, 0,005. Kita generate. Nah, hasil meshingnya seperti ini. Nah, kira-kira seperti ini hasil meshingnya. Karena menggunakan NC Student, jadi ini jumlah meshnya terbatas ya. Nanti kalau teman-teman menggunakan NC yang reguler, bisa lebih kecil lagi ukuran elemennya. Kemudian karena di sini pipa lingkaran bagian luar ini kan langsung bersinggungan dengan pipa, sehingga dia harus lebih teliti dalam mendeteksi perubahan aliran ya, sehingga di sini meshingnya dibuat elemennya ukuran elemennya harus lebih kecil supaya hasilnya lebih mendekati eksperimen. Klik kanan insert, kemudian sizing, kita klik bagian lingkaran luar, maaf. Nah, apply, kemudian kita masukkan elemen size-nya 0,0005. Generate. Nah, ini ya. Di sini lebih halus ya. Meshing selesai, kita close. Jangan lupa di-update, mesh klik kanan update. Langkah selanjutnya adalah setup. Klik kanan, kemudian edit. Double precision, start. Nah, ini hasil pipa yang tadi kita gambar. Di sini kita klik tension, kemudian cek gravity. Kemudian pada nilai Y-nya kita masukkan nilai gravitasi min 9,81. Selanjutnya masuk ke material. Karena kita air udara, di sini sudah ada udara, maka kita tambahkan air ya. Create edit. Kemudian Fluent Database. Kita masukkan air yang liquid. Nah, copy, close. Kemudian close lagi. Nah, di sini sudah muncul air dan udara, water dan air. Selanjutnya kita masuk ke models, klik multiphase. Nah, di sini kita pilih volume of fluid, klik implicit body force, kemudian apply. Tab sampingnya kita klik, kemudian untuk primary phase-nya kita masukkan air. Karena untuk primary phase air ini saya pernah baca bahwa komputasinya lebih cepat dibanding kalau primary phase-nya adalah udara ya. Apply. Kemudian di sini secondary phase-nya adalah udara. Apply. Kemudian ke tab sampingnya lagi phase interaction, kita klik surface tension force modeling, kemudian wall adhesion. Selanjutnya untuk surface tension coefficient kita masukkan nilai 0,072. Apply, kemudian close. Selanjutnya masuk ke viscose. Di sini ada kayak omega SST. Kita pakai ini saja ya. Selanjutnya langsung oke. Kemudian masuk ke boundary conditions. Nah, di sini kita memasukkan nilai kecepatan. Pertama, kemasukan nilai kecepatan udara. Edit. Kita masukkan 0,6 ya. 0,6, apply. Kemudian di sini ganti water. Apply. Ganti air. Nah, ketika zona air pasti fase airnya kan memenuhi pipa ya, sehingga di sini
volume fraction-nya 1. Apply, close. Kemudian kita lanjut ke water. Edit. Kita masukkan kecepatannya 0,83. Kemudian apply. Kemudian di sini kita ganti water. Apply lagi, kemudian udara. Nah, ketika ionanya air, tentu saja fase udaranya kan 0, sehingga ini tidak perlu kita ganti. Apply, close. Kemudian outlet-nya adalah pressure outlet. Sudah sesuai, kemudian wall-nya kita cek. Nah, di sini contact angles-nya 90 ya, sudah sesuai ya, untuk air udara adalah 90. Nanti kalau teman-teman mengsimulasikan kasus yang berbeda, ini bisa diganti. Apply, close. Kemudian masuk ke methods. Di sini skemanya simple, presto, kemudian volume fraction-nya georeconstruct. Sudah oke. Lanjut ke initialization. Pakai yang hybrid, initialize. Dan kemudian kita masuk ke calculation activities, solution animations, new object, counters. Kemudian karena kita mau mengetahui fasenya ya, fase udara dan airnya, pola alirannya, maka ini kita cari yang ini, paling bawah ya. Kemudian ini volume fraction. Nah, kemudian saya mau melihat dari suatu bidang ya. New surface, plane, create, close. Kemudian saya klik yang plane 4-nya, save and display. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Kita ubah dulu ini ke atas ya, ini klik 2 kali. More. Nah, ini supaya ini aja sih, supaya ininya lebih jelas terlihat ya, tidak tertutup ini. Nah, kemudian use active, save and display, kemudian close. Nah, di sini saya mau ubah variasi 1 gitu. Ya, animation aja lah, animation. Tetap aja lah ya, animation 1. Kita klik yang kantar 1-nya, kemudian oke. Kemudian run calculations. Ini saya masukkan 1500 ya. Ini tergantung kasusnya. Nanti teman-teman kalau mau lebih lama alirannya mengalir, nanti bisa ditambahkan ya, bisa 2000, 3000, 5000 sampai 10.000 dan seterusnya, bebas ya. Kemudian time step size-nya 0,01. Ini juga bisa di ini ya. Kemudian kita calculate. Nah, ini calculation complete. Jadi sudah selesai running. Oke. Kemudian ini sudah terlihat ya pola alirannya. Di sini ada wavy flow ya, stratified wavy flow. Kemudian kita mau melihat berapa sih void fraction-nya. Oh, sebentar, kita lihat ini dulu animasinya ya. Nah, kita lihat tadi bagaimana prosesnya. Ini sekalian untuk kita mau menyimpannya dalam bentuk video. Bisa video, bisa frame, bisa picture gitu ya. Sesuai kebutuhan. Nah, selesai. Kita mau menyimpannya dalam format video ya, berarti ini kita pilih video file, kemudian klik write. Nah, prosesnya selesai. Kalau misalnya mau menyimpan dalam
bentuk yang lain nanti ada picture files atau animation frames, nanti tinggal dipilih kemudian write lagi ya. Oke, close. Nah, di mana nanti hasilnya kita masuk ke folder di mana kita nyimpan tadi. Kemudian di sini Fluent itu ada di tadi namanya animation. Nah, ini di sini ya. Nih. Oke, selanjutnya bagaimana mengetahui void fraction pada kasus ini. Nah, kita masuk ke report, kemudian surface integrals. Di sini kita pilih yang ini. Nah, kemudian kita coba ke ini dulu. Volume fraction ya. Line 4, kemudian compute. Ini untuk water ya. Water. Kemudian kalau yang ini. Oh. Kemudian kalau yang udara berarti kita klik ini, kemudian compute. Nah, ini ya. Seharusnya ini dan water tadi di total nilainya 1 ya. 1 memenuhi ini maksudnya. Oke, kemudian kalau untuk mencari tekanan, penurunan tekanan pressure, ini phase-nya mixture ya tentu saja ya. Coba kita di outlet dulu. Penurunan tekanan itu kan pasti kan awalnya berapa, di inletnya berapa, outletnya berapa. Nah, itu selisihnya berapa gitu ya. Coba kita di outlet dulu. Oh, sorry, ini mungkin total ya. Total pressure, compute. Nah, ini ya. Tekanan di outletnya. Kemudian kalau mau tahu tekanan di ini ya, inlet ya. Compute. Nah, ini ya. Nah, ini tinggal di ini berapa, kemudian dikurangi dengan outlet tadi. Nah, itu adalah penurunan tekanannya. Oke. Itu kita coba masuk ke result. Oke, kita mau melihat ini ya, konturnya, klik, kemudian oke. Allocation-nya coba ini, variable, kemudian apply. Ini coba di apply. Nah, terlihat ya. Di sini adalah distribusi tekanannya. Nah, seperti ini. Kemudian kita melihat misalnya volume fraction udara. Nah, seperti ini. Kemudian kalau melihat yang water volume fraction, nah seperti ini. Dimana ini ya, keterangannya ada di sini. Berarti kalau karena air berarti yang nilainya 1 di sini adalah air. Ya, kira-kira seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.